Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, satu sukacita, satu kesukaan buat kita kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi satu sukacita, satu kemenangan buat kita masih beroleh untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Mari saat ini kita akan mulai ibadah kita bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan. Kehidupanku
bantuan Tuhan beribadah kepada Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Allah yang akan bekerja tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh ibadah kami. Amin. Cita buat kita pada pagi hari ini, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari saat ini kita akan angkat pujian kita. Tuhanku Raja Maha Besar.
kita mau serahkan kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang memiliki kemenangan dalam hidup kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan satu pujian. Sebab hanya Tuhan, Dia yang dapat menolong setiap hidup kita. Hanya Tuhan, Dia yang mengetahui setiap permasalahan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita akan serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Biarlah hanya Tuhan saja yang akan menolong dalam kehidupan kita. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dalam tuntun langkahku.
Tuhan, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih hari-hari ini penyertaan sungguh sempurna atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mau dikuatkan kembali Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kembali sedang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, menjadi rema dalam hidup kami, menjadi terang bagi setiap langkah-langkah hidup kami selama sepanjang 1 minggu ke depan ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan saat kami bersama-sama melaksanakan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dapatkan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami siap dan kami sambut kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita sekalian membuka firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 15. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang 15. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang sedang terjadi nyaris atau hampir di seluruh dunia saat ini telah menimbulkan beragam spekulasi dari sudut pandang sosial politik maupun kerohanian. Dari sosial politik kita disajikan pandangan-pandangan yang syarat dengan kepentingan, sehingga begitu membingungkan masyarakat awam yang tidak terlalu memahami tentang politik. Maka benarlah pandangan yang mengatakan dalam politik tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Musuh bisa menjadi kawan, sebaliknya kawan bisa menjadi lawan, tinggal kepentingannya. Sehingga harus bisa membaca berita di dalam berita. Itulah istilah yang sering kali kita dengar. Kita tidak bisa menelan mentah-mentah berita-berita yang kita dengar begitu saja. Dari sisi rohani kita diperlihatkan sebuah perbedaan pandangan
Kalau kita tidak mau memakai kata pertengkaran dari para pemimpin rohani, apapun agamanya, yang saling klaim kebenaran dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tentu ini bukan pemandangan yang seharusnya kita lihat dari para tokoh-tokoh agama. Kesempatan ini izinkan saya kembali mengingatkan pandangan kita terhadap peristiwa yang sedang terjadi saat ini, yaitu bahwa Allah mengizinkan semua peristiwa ini terjadi karena Allah mempunyai rencana. Jadi semua kejadian-kejadian ini tidak bisa lepas dari sudut pandang kita sebagai orang percaya bahwa Allah mempunyai rencana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini. Hari ini kita akan mendengar kebenaran tersebut dalam tema khotbah, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam 3 bagian yang penting yang kita akan dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama, segala sesuatu ada masanya. Ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada 2 kata yang dipakai, masa dan waktu. Hal mana menunjuk kepada waktu secara kronologis dan waktu dalam pengertian musim. Sekali lagi saya tandaskan bahwa ada 2 kata yang dipakai tentang masa dan waktu. Hal mana kebenaran ini menunjuk kepada waktu dalam pengertian secara kronos atau kronologi, waktu secara berurutan. Dan yang kedua ini bicara tentang waktu dalam pengertian musim yang ditentukan oleh saat-saat tertentu. Ada 14 peristiwa yang terjadi sesuai dengan waktu dan masanya yang dituliskan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 ini. Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang teori bagaimana kita memahami sejarah, maka ada 3 teori yang dipakai di dalam pendekatan kepada sejarah. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan teori linear, yaitu seperti layaknya garis lurus. Dalam bahasa Jawa kita mengatakan gerucuk, lurus saja. Teori yang kedua pendekatannya menerapkan dengan teori siklis. Ya, teori siklis ini adalah seperti ibarat sebuah roda yang berputar terus menerus seperti itu. Teori yang ketiga itu berbicara tentang teori spiral. Teori spiral ini adalah penggabungan dari teori linear dan teori siklis. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat contoh di benda yang ada di sekeliling kita, ini adalah obat nyamuk bakar yang melingkar dari kecil terus besar dan besar dan terus membesar. Itulah yang disebut dengan teori spiral. Nah, saudara-saudara, saya berpikir bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam kita memahami sejarah Alkitab seperti itu. Ambil satu contoh, saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang tanda-tanda sama, dikatakan tentang peperangan, tentang bencana alam dan sebagainya. Maka sejak zaman dulu, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa peperangan dan peristiwa-peristiwa alam itu terus-menerus terjadi. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah bahwa kalau kita melihat kondisi sekarang, maka tingkat intensitas atau tingkat keseringannya itu semakin kuat, semakin besar dan semakin besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu bekerja sesuai dengan musimnya pada waktu yang ditentukan Allah. Segala sesuatu bekerja sesuai dengan musimnya pada waktu yang ditentukan Allah. Hal yang kedua, saudara-saudara, segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka
Tetapi manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tujuan Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dirancang oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan untuk kebaikan kita sekalian. Hal ini sering kita tidak pahami. Kenapa Tuhan katakan dia? Itu tanda bahwa Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Waktu Tuhan mengatakan tunggu, itu berarti bahwa Tuhan mau menjawab atau menyediakan jawaban yang lebih baik buat kita sekalian sebagai orang percaya. Atau bahkan pada waktu Tuhan mengatakan tidak sekalipun. Saudara, kita perlu memahami bahwa Tuhan mengatakan tidak adalah untuk kebaikan kita. Tuhan jauh lebih tahu dan mengerti tentang kita daripada kita mengenal diri kita. Rasul Paulus menandaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masihkah kita ragu akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Catat kata segala sesuatu itu artinya pada saat semua sedang berjalan dengan baik, ataupun pada saat kondisi sedang tidak berjalan dengan baik. Ambil contoh, ambil situasi, kondisi yang sedang kita hadapi. Saya ke saudara bahwa Allah sedang hadir dan bekerja di tengah-tengah situasi untuk kebaikan kita sebagai anak-anak yang Tuhan telah panggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, saudara, segala sesuatu diciptakan Allah. Segala sesuatu diciptakan Allah. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah sebagai pencipta memiliki tujuan yang baik dari setiap ciptaannya. Bagaimana dengan virus dan bakteri? Apakah juga diciptakan Allah? Jawabannya adalah ya. Allah menciptakan segala sesuatu dalam sebuah tatanan supaya terjadi mata rantai kehidupan yang sehat. Saya ulang bagian ini. Allah menciptakan segala sesuatu dalam sebuah tatanan supaya terjadi mata rantai kehidupan yang sehat. Ada banyak peristiwa yang terjadi adalah sebagai efek samping dari ulah manusia yang diwarnai oleh sebuah keserakahan. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa peristiwa-peristiwa akibat-akibat samping yang terjadi itu adalah karena ulah manusia yang serakah. Sejarah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa mengalami ralap atau perbaikan. Tetapi firman Allah tidak pernah salah. Penelitian dan penemuan-penemuan terkini semakin membuktikan kesahihan dari Alkitab selaku firman Allah yang hidup. Otentik keaslian Alkitab semakin diteguhkan melalui apa yang diteliti dan ditemukan oleh para ahli. Tidak semua mereka adalah orang Kristen, tapi mereka sedang membuktikan bahwa Alkitab itu otentik.
kita itu bebas dari kesalahan. Dalam puncak karya Allah, penulis kitab Ibrani, penulis kitab Kejadian, dalam puncak karya Allah, penulis kitab Kejadian mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Ini adalah kata firman Tuhan. Sungguh amat baik. Sekali lagi saudara-saudara, Allah tidak pernah keliru. Apapun yang Dia ciptakan untuk kebaikan kita. Dia menciptakan dan Dia mengizinkan setiap peristiwa terjadi di dalam kerangka rencana Allah yang kekal. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara dadakan ataupun tiba-tiba. Semua terjadi di dalam rencana Allah yang kekal untuk kebaikan kita bersama. Izinkan saya menutup khotbah pada pagi hari ini melalui 3 ayat yang kita akan baca bersama-sama di dalam firman Tuhan. Kita masih pertama Kejadian di pasal 8 ayat 22. Kejadian Tuhan mengatakan takkan berhenti kejadian musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau. 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau waktunya yang tepat dan hujan siang dan malam. Hujan amin. Selama bumi masih ada. Mazmur pasal 74 ayat 17. Mazmur 74 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Allah lah yang telah menetapkan musim-musim sesuai dengan waktunya Allah untuk terjadi sesuai dengan siklusnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak perlu meragukan akan bagaimana Allah menata ekosistem tatanan dunia ini. Dia sangat memahami dan Dia tahu yang paling tepat untuk setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Terakhir, saudara-saudara, akhirnya bahwa melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kiranya kita akan semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita, akan membuat kita semakin mengenal maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hosea pasal yang ke-6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui pujian dan doa. Mari kita akan nyanyikan pujian ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan hadir dalam hidup kita sekalian. Mari kita naikkan pujian ini, tahta suci. Ini saatnya berdiri di altarnya. Ini saatnya berdiri di
kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan kami percaya bahwa semua yang sedang terjadi saat ini adalah waktu Tuhan. Semua terjadi atas izin Tuhan. Itu sebabnya dengan iman kami mau berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena kami percaya bahwa pada waktu hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami tetap penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup menyelesaikan setiap pergumulan, masalah di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat Tuhan pada pagi hari ini, agar kuasa firman-Mu akan meneguhkan setiap pribadi lepas pribadi kami, untuk kami terus berjalan dalam kuasa dan pengurapan Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, di dalam pimpinan dan berkat serta perlindungan daripada Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang maha murah itu akan senantiasa menaungi kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin terus mendorong saudara tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jangan menjadi kecewa ataupun putus asa apapun yang kita sedang hadapi saat ini. Percaya bahwa semua ini terjadi ada di dalam kairosnya Tuhan, ada di dalam waktunya Tuhan. Terus tetap teguhkan dan kuatkan hati saudara. Kita terus tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, agar kita dimampukan untuk segera melewati masa-masa ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah berharap kepada manusia. Terus tetap arahkan pandangan saudara, harapan saudara kepada Tuhan Yesus saja. Karena saya yakin pada waktu kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan dibuat kecewa. Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk mengatasi seluruh masalah dan persoalan hidup kita. Mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Saya ingin mendorong saudara-saudara tetap setia di dalam ibadah-ibadah rumah, dimanapun saudara bergabung saat ini. Terus alami persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa Yahweh. senantiasa menguatkan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang mendengar doa kami dan sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang sedemikian dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar mengenal-Mu di dalam perjalanan hidup kami, melalui setiap peristiwa yang kami alami. Terus beserta dengan kami ya Tuhan.
kesempatan yang indah ini sebagai tubuh Kristus, kami mau berdoa bersama-sama menyatukan hati kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya hati Tuhan ada di atas bangsa kami. Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan punya rencana yang besar untuk bangsa kami. Itu sebabnya tidak henti-hentinya kami terus berdoa dan memberkati pemerintahan kami, agar kiranya Tuhan akan menguatkan, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan, agar Tuhan akan memimpin dan menolong ya Tuhan, agar dengan demikian setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil adalah akan bermanfaat bagi seluruh kepentingan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus menolong pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Dampak dari corona yang begitu membuat begitu banyak di antara kami ya Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdiri bagi gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Di tengah-tengah situasi ini terus memberkati gereja-Mu untuk menjadi terang dan garam, menjadi kesaksian, menjadi berkat, menjadi dampak, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Lebih khusus lagi bagi keluarga besar GSJ Adventisi di Banyuwangi, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan terus menolong kami agar setiap jemaat Tuhan akan terus tetap bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya, mengalami Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, supaya dengan demikian masa-masa yang sulit ini tidak akan menyurutkan semangat dan gairah kami untuk kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap peristiwa yang mereka alami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami sekalian pada saat ini. Mari kita akan menadahkan tangan-tangan kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa kita di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun kiranya atas kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan kita datang yang kedua kalinya. Bapa